Salam budaya. Tentu kita bersama masih ingat nama Chairil Anwar, sang penyair besar. Bahkan banyak yang masih hafal sajak-sajaknya, seperti misalnya Antara Karawang dan Bekasi, misalnya Aku, atau Diponegoro, dan masih banyak yang lain. Dari sekian banyak sajak yang dihasilkan oleh Chairil Anwar, hanya beberapa yang ditujukan khusus untuk beberapa pribadi. Dan dari yang sangat sedikit itu, ada yang ditujukan kepada seorang pelukis. Menyebut nama seseorang di dalam sajak bagi seorang penyair besar seperti Chairil Anwar tentu ada alasannya sendiri. Tentu orang itu merupakan orang-orang pilihan. Dan siapa pelukis yang disebut-sebut oleh Chairil Anwar dalam sajaknya tersebut? Dia adalah Basuki Kesopo, seorang pelukis yang mungkin sangat dekat dengan Chairil Anwar dalam pergaulannya ketika masih ada di Indonesia. Basuki Kesopo kita bicarakan hari ini sehubungan dengan karyanya yang menjadi salah satu koleksi Bentara Budaya. Judul karyanya itu adalah Cap Gomeh. Cap Gomeh menjadi unik berhubung dengan posisi senimannya, yaitu Basuki Kesopo, yang merupakan seorang seniman eksil, tinggal jauh dari negerinya karena alasan-alasan politik. Tinggal di Eropa Barat, lebih jelasnya tinggal di Amsterdam sampai akhir hayatnya tahun 99. Tentu saja sebagai manusia, Basuki Kesopo akan merasa kesepian karena tinggal jauh, amat jauh dari negerinya, Indonesia. Lukisan ini, Cap Gomeh, sangat kebetulan judulnya sama dengan lukisan Sudjojono, Cap Gomeh juga. Bertarikh tahun 1990. Ini Cap Gomeh seperti kita kenali adalah pesta rakyat, merupakan merayakan hari raya dengan suasana yang meriah. Kita lihat dalam lukisannya ada sosok naga yang hewan mitologis yang dimainkan. Ada sejumlah peserta dan semacam karnaval dengan warna-warni kostumnya yang dengan sendirinya menarik di dalam bidang gambar itu, dengan berbagai alat musik, dan lukisan itu ketika kita tatap dengan sendiri mengeluarkan bunyi yang meriah. Suasananya menarik, suasana karnaval. Di sebelah kiri bidang gambar ada sejumlah orang yang bersantai di sana dengan baju-baju putih. Ada ulasan yang mengatakan bahwa ini pesta yang dilakukan oleh para budak. Tapi sejumlah orang lain mengatakan ini karnaval, semacam festival rakyat, pesta rakyat yang meriah. Tadi saya katakan judulnya sama dengan karya Sudjojono yang sangat terkenal juga, judulnya Cap Gomeh. Sangat kebetulan juga Basuki Kesopo di samping melukis juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam esai. Terbit tahun 94, bukunya berisi esai itu judulnya adalah Seni dan Masyarakat. Ini judul yang persis sama dengan yang dipakai Sudjojono, terbit tahun 47, Seni dan Masyarakat. Kedua orang ini memang pada saat zamannya mereka bergaul cukup berat, seperti halnya dengan sejumlah seniman yang lain. Komunitas seni pada saat itu tidak cukup luas, orang biasanya saling kenal. Makanya
Basuki Rajabbowo bergaul erat dengan sejumlah seniman Persagi. Kebetulan dia anggota Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, perkumpulan seni yang bermaksud memajukan seni Indonesia yang berdiri tahun 37 ya, dengan motornya Sujoyono dengan Ketua Agus Jaya, dan itu salah satu kumpulan seniman yang berpengaruh sampai menjadi berpengaruh dalam sejarah seni rupa Indonesia. Kembali ke Basuki Rajabbowo, banyak disebut-sebut bahwa Basuki berbakat banyak selain menulis. Oh iya, dia juga menulis. Saya sakit di sini, Karmiatun, Perempuan Indonesia. Kemudian dia membuat cerita bergambar, komik ya, cerita bergambar, judulnya Cut Nyadin, sepanjang 3 jilid. Dia juga menulis 4 jilid buku autobiografi. Menurut kesaksian seorang temannya, sastrawan Hersri, dia kerjakan sendiri, diketik, difotokopi sendiri, diedarkan sendiri. Luar biasa. Ini kisah Excel ya. Bahkan sastrawan Hersri bersama seorang temannya, dan juga pada waktu yang berlawanan sastrawan Ayah Prosidi dari Jepang berkunjung ke situ, mereka menghampiri, memasuki tempat tinggal Basuki Rajabbowo dengan agak takjub karena memang tempatnya kira-kira terjemahnya kurang memadai. Deskripsi yang dilakukan oleh Hersri adalah satu ruangan 4 meter kali 4 meter, berisi ranjang, berisi berbagai macam peralatan melukis, berisi berbagai gulungan hasil lukisan, dengan bau yang kira-kira saya terjemahkan adalah aroma yang sungguh tidak sedap. Itu tempat tinggal seorang seniman. Ketika Hersri dan temannya menawarkan bantuan untuk membersihkan ruangan itu, memberi kursi yang baru, mengepel lantai, dia menolak. Itu tingkah laku borjuis, kata Basuki Rajabbowo. Untuk teman-teman yang muda mungkin tidak akrab dengan kata-kata ini, borjuis itu semacam ungkapan-ungkapan yang tidak membiak rakyat. Seperti juga karyanya yang berjudul Sabgum, karya-karya lain dari Basuki Rajabbowo itu masih menggunakan teknik yang dalam tanda kutip boleh disebutkan teknik-teknik yang dikenal pada zaman Persagi. Jadi praktis sesungguhnya tidak cukup banyak perkembangannya. Dalam keterangan yang sempat saya baca, Ayah Prosidi sempat membeli 4 lukisan Basuki Rajabbowo untuk dibawa ke Jepang, mungkin dipamerkan di sana. Ada satu hal yang lupa saya sebutkan tadi terkait dengan tempat tinggal Basuki Rajabbowo. Seniman ini tampak menghidupi semangat hidup menyendiri dan menolak bantuan teman-temannya. Bahkan di salah satu dindingnya dia tulis huruf-huruf besar yang berbunyi La vie est la misère. Kehidupan itu samsara, kira-kira. Tapi Basuki Rajabbowo mengatakan bahwa dia bukan penganut Buddhis. Satu hal lain yang juga menarik adalah bahwa banyak yang mengatakan Basuki Rajabbowo itu berbakat di dunia perfilman. Memang betul, pelukis ini sempat bermain di dalam sebuah film judulnya Kodok Ketawa, dan juga beredar kabar bahwa Basuki Rajabbowo adalah penulis skenario dari sebuah film fenomenal garapan Usman Ismail. Judul film tersebut adalah Tamu Agung yang diproduksi tahun 55. Tapi
seorang pakar film, Dr. Marseli dari Institut Kesenian Jakarta, mengatakan bahwa data itu tidak ada. Data itu tidak ada. Di dalam catatan, di dalam arsipnya itu yang disebut-sebut adalah sutradara, Mas Ismail, asisten saudara Misbah Yusabiran, dan segala macam. Di penulis skenario tidak disebutkan. Banyak kemudian ada yang mengatakan bahwa Tamu Agung, sebuah film yang menarik, yang satir, itu merupakan adaptasi bebas, adaptasi yang sangat bebas dari karya drama Anton Chekhov dari Rusia, kira-kira begitu. Bakat dan kesenirupaan Basuki Hursobowo di dalam dunia perfilman lebih banyak dicurahkan pada kemampuan visualnya, yaitu sebagai penata artistik film. Antara lain, dia bekerja sebagai penata artistik di studio film Perfini tahun 50-an. Demikian sekilas tentang lukisan Cap Gomeh koleksi Bentara Budaya karya Basuki Hursobowo dan sekilas kehidupan pelukisnya sebagai seniman eksil di Belanda. Terima kasih.